Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan mengenai overview proposal bisnis. Langsung saja pertanyaan pertama dari saudara Ibrahim Nurkhair akan dijawab oleh saudari Wulandari dengan NIM 303001200066. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ibrahim Nurkhair. Adapun pertanyaannya, apa penyebab-penyebab gagalnya meyakinkan calon investor untuk berinvestasi pada usaha bisnis kita? Jadi, ada beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya meyakinkan calon investor. Yang pertama, perusahaan tidak sesuai dengan portofolio investor. Yang kedua, sudah berinvestasi dalam bisnis serupa. Yang ketiga, perusahaan memiliki arus kas yang bermasalah. Yang keempat, kurangnya transparansi bisnis. Yang kelima, tidak mengerti dengan baik seputar industri tersebut. Yang keenam, tidak ada strategi marketing dalam bisnisnya. Yang ketujuh, modal yang diperlukan terlalu banyak untuk bisnis tersebut. Yang kedelapan, perencanaan tentang balik modal dan keuntungannya sangat tidak jelas. Yang kesembilan, produk atau jasa yang diluncurkan kurang unik. Dan yang kesepuluh, investor menilai suatu tim belum mampu untuk bekerja di usaha ini. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ferry Satriawan akan dijawab oleh saudari Rendiani dengan NIM 303001200037. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry Satriawan dengan soal bagaimana tanggapan Anda terkait suatu jenis usaha yang tidak memiliki proposal bisnis, apa kekurangannya dan apa keuntungannya memiliki proposal bisnis. Menurut kami, rencana bisnis adalah bagian awal dan mendasar dari sebuah bisnis, baik itu bisnis skala besar maupun skala kecil. Semuanya perlu memiliki perencanaan bisnis yang matang. Dengan adanya rencana bisnis, Anda akan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi saat produk dirilis. Hanya saja, masih ada pebisnis yang meremehkan perencanaan bisnis, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha kecil dan menengah. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan jika kita menjalankan bisnis tanpa perencanaan usaha, yakni yang pertama, visi dan misi tidak jelas, yang kedua, produk tidak diminati pasar, yang ketiga, tidak siap menghadapi kompetitor, yang keempat, kemungkinan gagal menjadi lebih besar. Kemudian keuntungan dan kekurangan proposal bisnis. Adapun kelebihan atau keuntungannya, yang pertama, dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana, yang kedua, dapat menjadi bukti legalitas, yang ketiga, sebagai rancangan biaya, yang keempat, mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan, yang kelima, memperkecil timbulnya masalah dalam kegiatan, yang keenam, transparan, efektif, dan efisien. Adapun kekurangan atau kelemahannya, yang pertama, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan yang kedua, tidak memiliki kekuatan tanpa ada juru bicara. Pertanyaan terakhir dari saudari Nur Ali Aziza akan dijawab oleh saudara Zainuddin dengan NIM 3030117096. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Alia Aziza. Sebagaimana pertanyaannya, jelaskan apa pentingnya proposal bisnis bagi wirausaha. Jawaban saya, proposal usaha menjadi penting untuk disusun karena bisa sebagai kerangka untuk mendirikan suatu usaha. Itu juga sebagai bahan perbandingan antara rencana sebelumnya dengan target yang ingin dicapai. Selain itu, dapat juga sebagai acuan rancangan strategi bisnis dan pengembangan bisnis, sumber catatan mengenai anggaran yang dibutuhkan. Baik, itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, sekian video tanya jawab dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.